Egy Maulana Fikri telah menjalani debutnya bersama FC Vajan Zlatmores di Liga Slovakia 2022-2023 pada akhir pekan silam. Dia bahkan sukses melampaui menit bermain 3 pesepak bola timnas Malaysia yang juga pernah berkostum Zlatmores. Berdasarkan laporan Transfermarkt, Egy mencatatkan waktu bermain sebanyak 64 menit pada debutnya melawan MSK Žilina, Sabtu 13 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Jumlah menit bermain itu bahkan melebihi total waktu ketiga pemain Malaysia. Adapun ketiga pemain yang dimaksud adalah Irfan Fazail, Fadil Shaz, dan Wanzek Haikal. Ketiga pemain tersebut bahkan ada yang tidak mendapat kesempatan bermain penuh satu kali pun. Melihat catatan tersebut, Egy dapat dikatakan lebih sukses dari ketiga pemain Malaysia itu. Winger kelahiran Medan itu juga sempat menjadi andalan di klub sebelumnya, FK Senica. Sementara itu, Witan Sulaiman masih berusaha mendapat banyak menit bermain, menjalani debut bareng AS Trencin di akhir pekan. Pemain kelahiran Palu itu hanya merumput selama 16 menit. Timnas Indonesia U19 akan kembali bersua Vietnam U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Menariknya, ini adalah ulangan laga fase grup saat Piala AFF U19 2022. Dendam harus terbalaskan. Kala itu ada dugaan sepak bola gajah antara Timnas Vietnam U19 dan Thailand. Kekecewaan itu terasa wajar karena Timnas Indonesia punya materi pemain yang bagus. Ditambah pelatih Shin Tae-yong yang berpengalaman dan bermain di kandang sendiri membuat harapan menjadi juara sangat besar. Berada di grup F bersama dua tim lainnya, Hong Kong dan Timor Leste, Vietnam U19 akan menjadi lawan terberat Timnas Indonesia U19. Ini waktunya Ronaldo Kuateh dan kolega membalas dendam dengan apa yang terjadi di Piala AFF U19 2022. Namun, Timnas Indonesia U19 mesti waspada, sebab Vietnam U19 sudah menggeber persiapan bahkan sudah sampai ke Eropa. Meski begitu, bukan tidak mungkin tim asuhan Shin Tae-yong akan membuat Vietnam gagal lolos ke Piala Asia U20 2023. Asal kita bermain lebih tenang dan bisa mencetak gol ke gawang mereka. Laga kualifikasi Piala Asia U20 2023 Grup F akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 sampai 19 September. Balik ke kandang Indonesia, Kapten Timnas U20 Vietnam kirim sinyal bahaya untuk Garuda Nusantara. Kapten Timnas U20 Vietnam, Quat Van Cang mengirim sinyal bahaya untuk Timnas U19 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2022. Quat Van Cang sebagai kapten tim pada turnamen internasional U19 2022 di Bingdong. Quat Van Cang menetapkan target untuk mendapatkan pengalaman melalui 3 laga uji coba di Jepang. Mengutip Detao 247, Quat Van Cang mengatakan, meskipun saya telah menghadapi banyak lawan yang berbeda di kejuaraan Asia U23 atau kejuaraan Asia Tenggara U19, saya masih sangat bersemangat untuk sesi latihan ini. Saya berharap melalui 3 pertandingan persahabatan, seluruh tim akan membuat kemajuan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pelatih Din Denam, ujarnya. Turnamen selanjutnya, Timnas U20 Vietnam punya target utama di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Quat Van Cang nampaknya mengirim sinyal bahaya untuk sang lawan-lawan dengan ingin menyabet tiket ke Piala Asia U20 2023. Mengenai kualifikasi Asia U20 2023, saya akan berusaha bermain dengan baik untuk membuktikan kemampuan saya. Pada saat yang sama, tujuan saya dan seluruh tim Vietnam U20 adalah memenangkan tiket ke final Piala Asia U20, ujar Quat Van Cang. Pada kualifikasi Piala Asia U20, Vietnam berada di grup F bersama Indonesia, Hong Kong, dan Timor Leste.
Komisi Disiplin Komdis Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) resmi menjatuhkan sanksi kepada Arema FC sebesar 170 juta rupiah usai laga melawan PSS Sleman di Liga 1 2022-2023. Adapun sanksi yang diberikan akibat dari 3 pelanggaran yang dilakukan supporter Aremania saat melawan PSS Sleman pada Jumat 5 Agustus 2022 silam. Denda tersebut berdasarkan 3 surat yang telah dilayangkan ke klub Arema. Mengutip pembicaraan Ketua Panitia Pelaksana Panpel Arema FC, Abdul Haris di laman resmi Arema FC. Hal ini tentu saja sangat disayangkan. Kami terus mengimbau kalau perlu menindak tegas hal-hal yang berpotensi munculnya pelanggaran yang berakibat pada kerugian pada klub. Kita harus berpikir kemungkinan terburuk akibat adanya pelanggaran ini, sebab tidak menutup kemungkinan adanya hukuman pengosongan tribun, bahkan pertandingan usiran. Ini yang sangat kita khawatirkan. Jadi sekali lagi kami mohon kepada supporter untuk menghentikan aksi-aksi yang bisa menjurus pada sanksi dan denda, terangnya. Pihaknya pun mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait termasuk supporter Arema FC. Hal itu ditujukan untuk membangun kesadaran supporter agar tidak melakukan tindakan yang memicu sanksi. Hal utama yang harus dibangun adalah kesadaran. Seketat apapun pengamanan dengan jumlah personel yang banyak pun, hal itu tidak akan berarti tanpa adanya kesadaran dari supporter, pungkasnya. Timnas Vietnam terkena imbas pembekuan Federasi Sepak Bola India (AIFF) yang dilakukan FIFA pada Selasa 16 Agustus 2022. Skuad The Golden Star merencanakan laga uji tanding melawan India dalam kalender FIFA pada September 2022, sekaligus sebagai persiapan menuju putaran final Piala Asia tahun depan. Pembekuan AIFF membuat timnas India tak bisa berlaga di level internasional. Dengan demikian, uji tanding melawan Vietnam dipastikan batal. Federasi Sepak Bola Vietnam pun akan bekerja mencari lawan pengganti bagi anak asuh Park Hang-seo. Dikutip dari The Tao 247, salah satu pengurus VFF Tan Ninh melaporkan, pasti India tidak bisa bermain melawan Vietnam karena suspensi FIFA dengan efek yang langsung. Hal ini juga memengaruhi rencana awal tim Vietnam. Namun karena waktunya masih lebih dari 1 bulan, VFF akan aktif mencari dan bernegosiasi dengan tim lain agar Vietnam tetap bisa menjalani pertandingan persahabatan yang bermanfaat pada September. Ini bukan masalah yang besar bagi VFF. Selain agenda melawan India, Vietnam juga dijadwalkan bakal bertemu timnas Singapura pada laga yang akan berlangsung bulan depan. FIFA menerbitkan pengumuman resmi melalui situs resminya yang menyebutkan telah membekukan AIFF karena intervensi pihak ketiga yang melanggar aturan badan sepak bola tertinggi di dunia tersebut. Pembekuan itu dijatuhkan setelah pengadilan tertinggi India membubarkan AIFF dan menunjuk sebuah komite yang diisi 3 anggota untuk mengatur sepak bola di negara Asia Selatan itu. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan statuta FIFA karena federasi anggota FIFA harus bebas dari campur tangan hukum dan politik. Akibat pembekuan tersebut, selain larangan timnas berlaga di level internasional, dampak besar yang dirasakan India adalah tidak bisa menggelar Piala Dunia U17 serta tak akan tampil di Piala Asia 2023.